Sesuatu apa yang ditemukan sama Kiai Hasan dan Kiai Munir? Di situ mereka menemukan ada 6 bungkusan kain kafan yang sudah berwarna kekuningan. Ada juga 3 ikat rambut warna hitam dan putih. Juga ada foto Kak Cinta yang berlumuran darah kering dan ditusuk jarum di bagian tengahnya. Ditemukan itu tuh. Dan setelah menemukan barang-barang mencurigakan itu, Kiai Hasan pun langsunglah bertindak, wah. Beliau buka lah ini 6 bungkusan kain kafan tadi itu kan, dan isinya sangat-sangat mencengangkan. Aduh, aku merinding. Ada tanah kuburan, ada pecahan kaca, dan ada 1 ekor anak ayam yang sudah mati, wah. Dan pada saat itu Kiai Hasan memerintahkan 2 muridnya untuk membuang tanah kuburan itu ke sungai terdekat, lalu membakar kain kafan yang membungkusnya itu di lokasi yang berbeda. Dan kemudian Kiai Hasan juga melepaskan 3 ikat rambut warna hitam dan putih tadi yang ternyata berisi gulungan kertas bertuliskan Rajah. Ya, nggak tahu aku arti rajah tuh apa. Dan tanpa pikir panjang langsung dibakarlah itu gulungan rambut sama kertasnya. Nah, lanjut lagi ke fotonya Kak Cinta yang berlumuran darah tadi loh. Nah, Kiai Hasan pun langsung mencabut jarum yang tertancap di dada fotonya Kak Cinta dan dibawa masuk ke dalam rumah, wah. Nah, sesampainya di dalam rumah, Kiai Hasan meminta segelas air dan merendam foto Kak Cinta ke dalam air tersebut. Dan seketika waktu itu Kak Cinta yang lagi terbaring pun langsung berteriak sekencang-kencangnya dan berkata dalam bahasa Jawa, "Ngaleh, lungo, mati kabeh," kata dia gitu. Nah, mendengar Kak Cinta yang terus berteriak, Kiai Hasan pun meminta Papa untuk lagi-lagi memegang kening Kak Cinta sambil membacakan Al-Fatihah dan juga menyebut nama lengkap Kak Cinta binti namanya Papa. Kiai Hasan juga meminta semua yang ada di ruangan turut membacakan doa juga, dan kalian tahu setelah itu apa yang terjadi? Setelah berontak berkali-kali, Kak Cinta pun akhirnya muntah lagi, wah. Tapi kali ini bukan muntah darah kayak sebelumnya. Kak Cinta nih muntah air dan juga beberapa helai rambut. Ada rambutnya. Dan setelah itu Kak Cinta pun udah mulai sadar, wak, tapi lemah sekali memang, macam orang mau pingsan. Dan lagi-lagi Kiai Hasan menjelaskan bahwa gangguannya belum selesai ya Bapak. Cinta harus segera diruqyah karena setiap persendiannya sudah terbuka dan siap dimasuki oleh makhluk halus. Bahkan nih, kata Diandra, saking banyak ya yang mau merasuki Kak Cinta, Kiai Hasan bilang di rumah mereka ini semua makhluk halus dari timur sampai baratnya Pulau Jawa ada di rumah itu. Macam di kantornya si Dinda kan, nah sama. Apa jangan-jangan dukunnya Aci Sukawumi? Aduh, jangan disebut. Enggak lah, beda, bukan. Yang penting rame, wah, di situ ada semuanya dari timur sampai baratnya Pulau Jawa. Dan akhirnya tanpa menunggu waktu lama, wah, proses ruqyah pun langsung dilakukan. Kiai Hasan terus berdoa sambil memegang air putih yang berisi foto Kak Cinta tadi. Dan kata Diandra, wah, ajaibnya Nat, waktu itu air dalam gelas yang berisi foto Kak Cinta tuh yang tadinya keruh kali Nat, pelan-pelan mulai jernih. Kiai Hasan pun langsung memercikan air itu ke wajah, ke telapak tangan, dan juga ke